Dia sudah tidak makan selama 5.000 tahun. Tubuh tidak membusuk sedikit pun. Yang anehnya adalah, tulisan suci tertulis di seluruh wajahnya. Mata kuning yang indah. Manusia menguncinya dengan rantai, menyuntikkan sejumlah besar merkuri yang sangat beracun ke dalam tubuh wanita. Ini akan menekan kekuatan yang dia takuti. Dia adalah seorang putri Mesir, seorang pemimpin yang kuat. Emma menjadi satu-satunya pewaris 3, tapi sebelum penobatan, selir Firaun melahirkan anak laki-laki, menggantikan hak Emma atas tahta. Untuk mendapatkan kembali kekuatan, dia datang ke altar sendirian, menandatangani perjanjian dengan Dewa Kematian, memperoleh kekuatan gelap yang menakutkan. Dewa Kematian memberikan belati rubi kepada Emma, dengan kontrak, Emma harus membunuh ayah kandungnya, bahkan juga bayi yang baru lahir. Dia menemukan tubuh Fana, mempersiapkan kedatangan Dewa Kematian. Tapi di saat itu, penjaga Firaun menemukan mereka. Sebuah panah melesat menembus tubuh Emma, kemudian tekan dia di altar, terbungkus perban, buat mumi hidup dan masukkan ke dalam peti. Tubuhnya kemudian dikuburkan di kuburan tanpa dasar. Hingga beribu tahun kemudian, 2 orang tentara sedang berantem dan tidak sengaja bom meledak, dan muncul batu berwajah di depan mereka. Sang kolonel segera bergegas ke tempat kejadian bersama tim arkeologi. Dan penemuan mereka adalah sebuah bencana, lubang yang muncul dari tanah, mengeluarkan suara yang aneh. 3 orang turun ke bawah dengan tali. Ternyata di dasar lebih besar dari yang mereka bayangkan. Prasasti di dinding terlihat seperti istana Firaun. Setelah masuk ke dalam, 6 patung di sekitar kolam renang. Di dalam seperti ada sesuatu. Seorang pria mengeluarkan pistol dan memutuskan tali. Makam kuno yang telah dikubur selama ribuan tahun perlahan bangkit. Hal ini membuat semua orang terdiam. Tiba-tiba banyak laba-laba besar keluar, perlahan naik ke badan rekan. Dan orang yang menembak meminta bantuan. Sepertinya melihat seorang putri. Penglihatannya membawanya ke padang pasir. Di saat keduanya akan berciuman, terganggu oleh spesialis prapemeriksaan dan kembali ke kenyataan. Helikopter menarik keluar. Di saat mereka bersiap untuk pergi, gurun mengalami ledakan dinamis yang langka. Dan di saat itu juga, rekan setim yang digigit juga bermutasi. Ia datang ke depan sebuah batu. Rekan satu timnya menemukan bahwa perilakunya agak aneh dan melangkah maju untuk bertanya padanya. Tapi ditikam ke dalam tubuh oleh seorang pria mutan. Kemudian beralih ke si pria. Di saat kritis, mereka hanya bisa membunuh teman satu timnya. Hal aneh mulai terjadi. Komputer di pesawat tiba-tiba rusak. Kemudian seekor gagak memecahkan kaca. Ketika semua orang melihat ke kejauhan, sekawanan besar burung gagak muncul di depan. Mereka menghancurkan diri sendiri dan menyerang pesawat. Penurunan kontrol awal yang cepat. Di saat krisis, pria memberikan parasut kepada arkeolog, kemudian lepaskan rantai pesawat. Ia yang kehilangan kontrol ikut terjatuh dan mati. Di saat semuanya sedih, pria itu hidup kembali. 2 petugas polisi menemukan batu di hutan belantara. Ketika seorang petugas polisi datang untuk memeriksa, tapi auranya dihisap oleh mumi hingga mati kering. Keduanya menjadi bagian dari mumi. Emma yang hidup kembali datang ke kota, mengendalikan tikus untuk menangkap pria itu, kemudian membawanya ke sebuah biara, mempersiapkan upacara pemakaman. Emma menghancurkan patung batu di depannya, keluarkan belati rubi. Tepat ketika dia menikam tubuh pria itu tetapi berhenti, ia menemukan belati rubinya hilang. Tidak ada batu rubi. Dia tidak bisa memanggil Dewa Kematian. Di saat itu, seorang wanita menerobos masuk dan mengacaukan upacara. Pria membebaskan diri. Keduanya dengan cepat kabur. Di saat proses kabur, mobil tiba-tiba terjatuh. Emma dengan cepat sudah mengejar mereka. Untungnya, pasukan khusus tiba dengan cepat, menaklukkan Emma. Kemudian membawanya ke pangkalan rahasia. Pria itu bertemu lagi dengan putri Emma. Saat itu Emma diikat dengan rantai, dan disuntikkan dengan berbagai racun. Emma melakukan kontak mata, dan memasuki pemikiran sang pria. Di sini, sang pria melihat apa yang terjadi dengan Emma dulu. Bahkan ia hidup kembali. Itu karena kontrak yang dia tanda tangani dengan Dewa Kematian 5.000 tahun yang lalu. Hanya ia yang membantu Emma untuk membangkitkan Dewa Kematian, dan mendapatkan kekuatan yang mengerikan. Suara menghilang. Merkuri beracun membuat Emma sakit tak tertahankan. Keduanya kembali ke masa sekarang. Mulut Emma mulai mengeluarkan merkuri dalam jumlah besar. Kemudian dia naik ke atas. Para prajurit yang datang dilempar ke tanah olehnya, dan dihisap hingga mati.
rencana balas dendam Emma akan dimulai. Tidak berhenti melantunkan mantra, semua kaca di gedung mulai pecah. Dia datang ke pusat kota, memanggil badai pasir besar. Pasir membentuk wajahnya yang menakutkan, melahap orang. Kemudian di saat itu, Emma merasakan panggilan batu rubi. Dia akan membangkitkan sejumlah besar mayat. Setelah mendapatkan batu rubi, berencana untuk menghidupkan kembali dewa kematian. Untuk balas dendam, keduanya langsung datang ke tempat ia dikubur. Namun dalam perjalanan, dia terlempar ke selokan kering. Ketika dua orang pada saat yang sama, Emma muncul di belakang wanita itu. Seret dia ke dalam air. Pria berjuang untuk menyelamatkan. Sayang sekali sudah terlambat. Emma muncul lagi, mengatakan kepadanya, hanya dengan mematuhi diri sendiri, Anda dapat memperoleh kekuatan dewa kematian. Tapi pria yang kehilangan orang yang dicintainya, menolaknya. Emma terus menyerangnya, memaksa si pria untuk tunduk, tapi tak disangka, belatinya telah diambil. Dia menikam ke tubuhnya, dan memperoleh kekuatan dewa kematian. Pria yang mengandalkan kesadaran jernih, dan dewa yang merasuki ke dalam tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan misterius ini untuk menyedot Emma, dan menghidupkan kembali pacarnya. Tapi ia tidak bisa kembali lagi. Setelah pacarnya pergi, ia menghidupkan rekannya yang mati.